Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanpa pikir panjang menyodorkan daripada jempolnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ular adalah ular. Jempol kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh ular tersebut. Lalu pada akhirnya kita di sini menghadiri acara haul dan kita di sini menghadiri acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semata-mata kita hadir di sini karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ridha tadi, kata beliau, karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulun yakin pian yang hadir di sini kepanasan, bepaluhan semata-mata karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang seperti kita rasakan pada saat ini, kita kepanasan, bertetes keringat pada saat ini pernah terjadi di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani perjalanan hijratul Mustafa, hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Madinah, Sayyidina Abu Bakar yang langsung menawarkan diri kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ulun yang akan menemani pian untuk berhijrah. Menemani berhijrah bersama Rasulullah sama halnya dengan menawarkan kematian dan penderitaan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun betakun, pian ni kepanasan kada? Takuni sekali lagi nak kepanasan kada? Kada, tapi bakipas racap. Sayyidina Abu Bakar dari Mekah ke Madinah berhijrah bersama Rasulullah. Bukan hanya panas yang disandang oleh Sayyidina Abu Bakar, tetapi ancaman-ancaman dan penderitaan-penderitaan yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar, karena di dalam hati Sayyidina Abu Bakar ada kecintaan yang mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada apa-apa panas-panas kita di sini, iya kah? Paling pian panas bepaluhan. Kalau Sayyidina Abu Bakar kepanasannya apa? Dalam keadaan dikepung musuh untuk dibunuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar rela panas-panasan menawarkan diri bersama Nabi Muhammad karena cinta. Kita pun yang hadir di acara ini rela panas-panasan, bertetes keringat karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap tetesan keringat-keringat kita akan menjadi saksi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita pernah duduk di acara ini, di tempat ini bersama dengan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad untuk kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulun kada berceramah lah, ulun berkisah aja. Yang berceramah Habib tadi sudah. Ulun rasanya kada pantas berceramah di sini, banyak para habaib. Ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Rasulullah melihat sesuatu yang aneh yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lari ke depan Rasulullah, berjalan di depan Rasulullah, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar lari ke samping kanan Nabi Muhammad, kadang-kadang lari ke samping kiri Nabi Muhammad dan ke belakang Nabi Muhammad. Bingung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Kenapa engkau kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, ke depan, ke belakang? Ada apa wahai Abu Bakar? Kata Rasulullah. Inilah jawaban yang orang hatinya dipenuhi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ketika ulun maju ke depan pian, mendahului pian, di depan pian berjalan, ulun terbayang pada saat itu ada musuh di depan pian, maka biar badan ulun yang akan menjadi tameng musuh yang akan menghantam badan pian ya Rasulullah. Dan ketika ulun ke kiri ke kanan pian ya Rasulullah, di saat itulah hati ulun ya Rasulullah terbersit hati ulun, ada musuh di sebelah kanan dan kiri pian. Luar biasa kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kadada apa-apanya lawan kita nang bepanas capat kipasannya hari ini nih. Panat guru wae mengikuti payung bahulah aja. Ini kira-kira hendak sampai jam berapa? Jam 2. Rasanya tahun tadi jam berapa ampihan? Ulun sudah 2 kali di sini nah. Inggih. Dan ketika perjalanan hijrah bersama Nabi Muhammad itu, pada saat itu Rasulullah kecapean, lelah Rasulullah, ingin beristirahat Rasulullah. Lalu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam sebuah goa, dan Rasulullah ingin beristirahat di dalam goa tersebut. Apa yang terjadi di dalam goa? Rasulullah sebelum merebahkan kepalanya Rasulullah di asuhan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah, di sini banyak lubang ya Rasulullah, biar ulun tutup dulu ya Rasulullah lubang-lubang ini, khawatir takut nanti ada binatang buas yang keluar di antara lubang-lubang yang banyak ini. Akhirnya disobek satu persatu daripada sorban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disobek, tutup 1, tutup 2, sudah tertutup semua, aman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam keadaan lelah, kecapean di dalam perjalanan. Tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat sebuah lubang yang belum tertutup, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khawatir, jangan-jangan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di lubang tersebut ada binatang buas yang akan keluar. Ternyata yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun terjadi. Yang keluar di lubang tersebut adalah ular. Keluar di situ kepalanya ular. Tanpa pikir panjang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khawatir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seandainya ular itu akan menggigit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanpa pikir panjang menyodorkan daripada jempolnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ular adalah ular. Jempol kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh ular tersebut. Lalu pada akhirnya kesakitan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menahan penderitaan, digigit, disengat oleh ular yang berbisa itu. Menetes keringatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak sanggup, tidak tahan lagi menahan rasa sakit, digigit oleh ular tersebut. Pian nih menetes kada keringat, netes kada, digut ular kah? Kada, kalau masih nyaman kita lagi daripada Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkeringat wajahnya, keringat itu menetes di pipi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu pada saat itu ketika paluh itu menetes ke wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya sedang tidur lalu akhirnya terbangun. Ketika Rasulullah terbangun memandang kepada wajah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, apa yang terjadi denganmu wahai Sayyidina Abu Bakar?" Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis, tidak sanggup menahan rasa sakit kakinya digigit oleh ular tadi. Lalu akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, pian sedang tidur nyenyak ya Rasulullah, ulun tidak sanggup membangunkan engkau ya Rasulullah. Ada ular ya Rasulullah menggigit kaki saya ya Rasulullah lewat satu lubang yang belum ditutup ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak membangunkan aku wahai Abu Bakar?" Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, tidurmu lebih mulia daripada nyawaku wahai Rasulullah." Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Luar biasa cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, rela berkorban jasadnya, rela mati terbunuh digigit ular hanya karena menjaga tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang hadir di acara ini? Kita tidak akan terbunuh, kita tidak akan menderita, hanya sebentar kita menyempatkan waktu untuk berkumpul merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghauli daripada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan bukti dari mahabbah, mawaddah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan ini tidak akan pernah pudar sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semakin diberi mahabbah, semakin diberi mawaddah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tarus kadane. Tarus kada kayak tukang parkir biar tarus